Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Ainia Suseno, dan teman saya ada Randi Pratama dan Siva Alvira. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan antar individu dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, baik yang dilakukan oleh atasan dan bawahan ataupun sesama bawahan. Yang jelas, komunikasi organisasi dapat berjalan dengan baik jika setiap individunya memahami struktur keorganisasian dengan baik dan menggunakan komunikasi organisasi sesuai dengan tempatnya. Komunikasi organisasi tidak hanya hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan ataupun sesama bawahan untuk mencapai titik pemahamannya sama demi tujuan yang diinginkan. Tetapi komunikasi organisasi juga merupakan suatu proses rumit yang menghasilkan pesan dan saling bertukar pesan dalam jaringan hubungan yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya untuk secara efektif menavigasi lingkungan perusahaan atau organisasi yang tidak pasti atau terus berkembang. Kemudian yang kedua yaitu perspektif komunikasi organisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perspektif komunikasi organisasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Perspektif tradisional, 2. Perspektif interpretif, 3. Perspektif kritikal. Isu komunikasi organisasi. Yang pertama, tidak jelasan dalam komunikasi. Hal ini terjadi ketika pesan disampaikan tidak jelas. 2. Kurangnya komunikasi antara bidang atau departemen. 3. Konflik komunikasi. Konflik ini muncul karena perbedaan pendapat sehingga menghambat kerjasama dan produktivitas. 4. Keterlambatan dalam penyebaran informasi. 5. Kekurangan partisipasi dan keterlibatan karyawan. 6. Tidak adanya keselarasan antara komunikasi formal dan informal di dalam organisasi tidak sejalan. 7. Tidak adanya mekanisme umpan balik. Kurangnya mekanisme untuk memberikan umpan balik atau evaluasi terhadap komunikasi di dalam organisasi dapat menghambat perbaikan dan pengembangan sistem komunikasi yang lebih efektif. Berikutnya teori komunikasi organisasi. 1. Teori integratif perspektif mengungkapkan bahwa organisasi setidaknya terdiri dari 2 orang atau lebih saling ketergantungan dan bekerjasama untuk menghasilkan produk yang baik dengan segala energi, informasi, serta bahan yang berasal dari lingkungannya. Yang kedua, teori pengorganisasian menjelaskan bahwa hal yang terpenting dari suatu organisasi ialah organisasi bukan alat untuk menyelesaikan suatu problematika. Yang ketiga, teori budaya organisasi merupakan sebuah teori yang mencangkup semua simbol komunikasi dan makna yang dilekatkan orang tersebut terhadap simbol komunikasi. Maksudnya, organisasi yang didikan akan menciptakan budaya organisasi yang nantinya akan menjadi ciri khas dari organisasi tersebut. Kesimpulan, komunikasi organisasi adalah suatu hubungan komunikasi antara sesama anggota organisasi, baik atasan dengan bawahan atau bawahan dengan bawahan. Komunikasi organisasi penting bagi keberlangsungan organisasi tersebut. Untuk mencapai suatu tujuan, organisasi pun diperlakukan komunikasi yang baik, sehingga komunikasi memang harus ada dalam setiap organisasi atau perusahaan. Selain itu, dalam komunikasi organisasi terdapat perspektif yang menguatkan komunikasi organisasi yang baik itu bentuknya beragam dan memiliki peran penting untuk mengetahui solusi bagi isu komunikasi organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.